Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai praktikum mata kuliah budidaya tanaman hortikultura dengan judul Respon Bunga Matahari Akibat Dosis NPK dan Waktu Defoliasi. Tujuan dari praktikum ini yakni mendapatkan dosis NPK yang tepat dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil bunga matahari, mendapatkan waktu defoliasi yang tepat dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil bunga matahari, dan yang terakhir, mengetahui interaksi dosis NPK dan waktu defoliasi dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil bunga matahari. Sebelum melakukan penanaman, yang pertama kali dilakukan yakni menyemai bunga matahari. Untuk persemaiannya sendiri itu menggunakan tanah, kompos, dan arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian setelah semuanya tercampur, tanah dimasukkan ke dalam plastik kecil dan dialasi dengan nampan. Setelah itu, masing-masing dari plastik diisi 3 butir benih matahari karena tidak semua benih dari bunga matahari dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, yakni persiapan lahan. Untuk persiapan lahan yang kita gunakan akan dilakukan olah tanah maksimum. Nah, pengolahan lahan dilakukan dengan membersihkan lahan dari sisa tanaman dan gulma menggunakan cangkul. Jarak tanam yakni 40 cm x 20 cm dengan petakan 2 x 1 meter. Selanjutnya yakni pemberian pupuk kandang. Untuk pupuk kandang sendiri yang diberikan sebesar 20 ton per hektar atau jika dibuat per petak sekitar 400 gram per petak. Setelah tanaman disemai kurang lebih 2 minggu atau ketika tanaman telah tumbuh daun sebanyak 2 helai, tanaman bunga matahari dipindahkan ke petakan yang telah disiapkan. Kemudian untuk pemupukan, dosis yang dibutuhkan yakni dosis urea sebanyak 10 gram per petak, dosis SP36 sebanyak 20 gram per petak, dan dosis urea sebanyak 5 gram per petak. Untuk penyiraman bunga matahari disesuaikan dengan keadaan cuaca dan kelembapan tanah. Apabila cuaca panas dan tanah kering, maka tanaman harus disiram. Namun, ketika hujan atau ketika tanah lembab, tanaman bunga matahari tidak perlu dilakukan penyiraman. Kemudian, untuk perlakuan waktu defoliasi itu dilakukan pada fase R1, fase R3, dan fase R5 dengan banyak daun yang diambil adalah 4 daun terbawah. Setelah 35 hari setelah tanam, tanaman destruktif dicabut dan dibawa ke lab untuk dilakukan pengamatan. Pengamatan yang dilakukan yakni menimbang berat basah dari tanaman bunga matahari baik dari batang, daun, dan juga akar. Kemudian dilakukan penjemuran oleh sinar matahari dan selanjutnya dikeringkan menggunakan oven untuk mengetahui berat kering. Setelah itu diukur luas daun dari tanaman destruktif tersebut.
Kemudian setelah tanaman bunga matahari kering, kita melakukan pemanenan. Nah, pada saat proses panen, yang diambil hanya bagian bunga mataharinya saja. Kemudian kita bawa bunga matahari tersebut ke lab untuk dilakukan pengamatan. Nah, pada saat proses pengamatan, yang diamati yakni jumlah biji bunga matahari dan juga berat basah dari biji bunga matahari tersebut. Setelah kita mengetahui jumlah bijinya dan juga berat biji bunga matahari tersebut, kita lakukan pengeringan dengan cara penjemuran menggunakan sinar matahari. Nah, setelah biji bunga matahari tersebut kering, maka kita melakukan penimbangan untuk mengetahui berat kering dari biji bunga matahari tersebut. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan video dari kelompok kami. Apabila ada saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.